AST 2415 Alam Dewa Pemeliharaan King Sui, Kesengsaraan Guntur Tujuh Warna. Sedikit darah mengalir keluar dari sisi leher mereka. Ketika orang-orang ini kembali sadar, keringat dingin telah membuat pakaian di punggung mereka basah. Untuk berpikir bahwa seseorang dapat melakukan sesuatu seperti ini di kota surga yang ditinggalkan. Mereka telah mengelak sebelumnya, tetapi meskipun demikian, mereka hanya mampu menghindar untuk jarak beberapa meter. Pada akhirnya, tidak ada perubahan sama sekali. King Sui telah menahan diri. Jika tidak, ketajaman pedang terbang senjata surgawi akan mampu membunuh orang-orang ini secara instan. Dengan Windwise Willow, teknik penglihatan surgawi, Ki Kaisar, dan seni mengejar, kecepatan King Sui telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Perbedaan di antara mereka diperbesar, dan orang-orang ini bahkan tidak bisa mengelak. Pergi. Jangan datang dan ganggu aku di masa depan. King Sui melambaikan tangannya dan membawa yang lain kembali ke Manor. Orang-orang ini kembali sadar setelah beberapa saat dan kemudian mereka pergi. Wu Tiannya tidak lagi merasa malu sekarang dan orang-orang tidak menganggapnya memalukan. Apakah ada sesuatu yang lebih memalukan daripada memiliki seseorang yang menggorok leher mereka? King Sui memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sekarang. Di wilayah surga yang ditinggalkan, dia pasti dianggap sebagai salah satu eksistensi tingkat tertinggi. Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan, tetapi sangat sulit untuk menemukan seseorang yang dapat melampaui dia. Tante Lingyan telah pergi dan King Sui sudah lama berada di sini. Karena itu, dia juga berencana untuk pergi. Saat ini, tidak ada yang tersisa di wilayah surga yang ditinggalkan untuknya. Gerbang iblis dan istana surgawi kembali seimbang, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. King Sui tidak ingin memikirkan bagaimana dia harus memusnahkan gerbang iblis. Ini adalah salah satu hukum surgawi, seperti halnya hubungan antara rumput, domba, dan serigala. Jika manusia melindungi domba dan membunuh serigala, jumlah domba akan meningkat pesat dan kemudian tidak akan ada cukup rumput untuk dimakan domba. Domba-domba itu tetap akan mati karena kelaparan pada akhirnya. Oleh karena itu, meminta serigala memakan beberapa domba dapat memungkinkan adanya keseimbangan yang baik. Hubungan antara gerbang iblis dan istana surgawi serupa. Keberadaan gerbang iblis harus mampu menahan istana surgawi sampai tingkat tertentu, tetapi keberadaan istana surgawi juga untuk menahan gerbang iblis. Dengan keseimbangan yang terjaga, King Sui berencana untuk pergi ke 3 wilayah atas untuk melihatnya. Disinilah keberadaan terbesar di 9 benua berada dan merupakan tempat yang paling makmur dan kuat. Ada banyak sekte di sana, dan itu adalah dunia di mana para ahli yang kuat dapat ditemukan di mana-mana. Setengah tahun kemudian, King Sui tinggal di wilayah surga yang ditinggalkan selama setengah tahun lagi. Setengah tahun ini berlalu dengan sangat tenang. King Sui menghabiskan waktu ini untuk menstabilkan kekuatannya dan pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya juga menjadi lebih kuat dengan kecepatan tinggi. Pada hari ini, King Sui berkultivasi di alam Valet Jade Immortal. 10 gua di belakangnya muncul. Saat ini, 9 dari mereka terhubung. Ini adalah hasil dari pelatihan King Sui selama setengah tahun terakhir. Tentu saja, setengah tahun mengacu pada aliran waktu di dunia luar. Jika itu di alam Valet Jade Immortal, itu akan setara dengan beberapa dekade. Dia telah menghabiskan lebih dari 40 tahun untuk menghubungkan 9 gua bersama-sama. Dengan koneksi setiap gua, King Sui merasa seolah-olah dia menjadi lebih kuat 10%. Di alam Valet Jade Immortal, kekuatan King Sui menjadi sangat menakutkan. Ini juga alasan mengapa King Sui tinggal di kota surga yang ditinggalkan. Dia ingin pergi setelah dia menghubungkan 10 gua bersama-sama, dan akan lebih baik jika dia bisa mencapai terobosan ke alam dewa pemeliharaan sebelum menuju ke 3 wilayah atas. Gua emas berkilauan terus bersinar, tetapi sangat sulit untuk menghubungkan gua terakhir. Itu terus melesat di antara 9 gua dan kemudian menuju ke arahnya. Itu masih tidak bagus. King Sui berhenti. 9 gua terhubung, tetapi dia tidak dapat menghubungkan gua ke-10 tidak peduli seberapa keras dia mencoba. King Sui menggunakan penglihatan batinnya dan melihat bahwa gua dantiannya juga menjadi semakin kuat. Dia tiba-tiba tertegun sejenak, dan matanya berbinar, mungkin aku bisa menggunakan gua ini untuk memperjuangkan alam dewa pemeliharaan. Memikirkan hal ini, King Sui sangat ingin mencobanya. Dengan 9 gua yang terhubung, ia berusaha untuk membiarkan gua di tubuhnya terhubung sebagai gua ke-10. Sebelumnya, King Sui merasa telah memasuki jalan buntu. Sebenarnya, masuk ke jalan buntu adalah tanda kegigihan. Orang-orang tanpa ketekunan akan merasa sangat sulit untuk berhasil tidak peduli apa yang mereka lakukan. Ada beberapa kesulitan. Meskipun ada beberapa kesulitan,
kemajuan masih berlangsung dan dapat dilihat. 7 hari kemudian, Gua King Sui membuka jalan untuk koneksi Gua ke-10. King Sui tidak beristirahat dan terus membiarkan gua dantiannya terhubung ke 9 gua. Kali ini, kemajuannya masih sangat lambat, tetapi tampaknya sedikit lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kali ini, dia juga menggunakan sekitar 7 hari untuk menghubungkan gua di dantiannya dengan 9 gua. Setelah koneksi terbentuk, King Sui merasa bahwa seluruh tubuhnya berbeda. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi sangat cerah. Itu adalah perasaan misterius, mirip dengan perasaan kehalusan menit yang dia miliki sebelumnya. King Sui kemudian melanjutkan untuk menghubungkan 9 gua ke gua ke-10. Kali ini, perasaan itu berbeda. Dia merasa bisa berhasil. Selain itu, gua di dantiannya terus melepaskan kekuatan yang kuat. Ruang antara gua ke-10 dan 9 gua penghubung perlahan berkurang. Hubungan di antara mereka seperti lorong cahaya kemasan. Kali ini, gua-gua bergerak menuju pusat secara bersamaan, tidak seperti sebelumnya di mana 9 gua telah bergerak menuju gua ke-10. Lebih dekat. Mereka bahkan menjadi lebih dekat. King Sui merasa sangat gelisah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi dia tahu setidaknya dia akan menjadi sedikit lebih kuat. Ledakan. Suara dering ringan dipancarkan di tubuh King Sui saat koneksi selesai. Seolah-olah dia telah terpaku di tempat, dan seluruh tubuhnya bersinar dalam emas berkilauan. 10 gua emas di belakangnya meledak dalam cahaya keemasan juga, dan aura ungu melayang di sekitar dantian King Sui. Kekuatan yang kuat mengalir di tubuhnya, dan saluran meridiannya meluas dan menjadi lebih ulet juga. Tulangnya sebenarnya berwarna emas, tetapi sekarang warnanya lebih gelap. Mereka masih tampak berwarna emas, tetapi tampaknya lebih kuat dan kokoh. Pelihara alam dewa. Dia telah memasuki alam dewa pemeliharaan. King Sui telah naik ke alam dewa pemeliharaan setelah mencapai tahap kesempurnaan besar di alam guanya. King Sui bisa dikatakan telah mencapai terobosan setelah membangun pangkalan terkuat di alam gua. Meskipun alam Valet Jade Immortal tidak terlalu besar, itu tidak terpengaruh oleh hukum surgawi wilayah surga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, kekuatan King Sui tidak dibatasi saat dia di sini. Sebelum dia bisa merasakan kekuatannya saat ini, sebagian besar awan berkumpul di langit. Itu adalah awan 7 warna. Kesengsaraan guntur. King Sui tidak mengira kesengsaraan guntur akan datang. Dia hanya mengalami kesengsaraan guntur sekali dan tidak berharap itu datang lagi kali ini. Namun, King Sui tidak hanya takut, tetapi dia bahkan merasa sedikit gelisah dan sedikit bersemangat. Awan di langit berkumpul menjadi lapisan awan tebal, berkilauan dalam segudang warna dan auranya meliputi dunia. Ledakan. Sebuah sambaran petir muncul dan petir tipis yang sehalus benang mendarat di tubuh King Sui. King Sui menyerapnya secara langsung. Petir ini membuatnya merasa sangat baik, seperti gurun kering yang bertemu air hujan. Boom-boom. Tidak lama kemudian, 2 petir lagi mendarat. Ketebalannya masih kurang lebih sama. Segera, 7 baut turun. Meski jumlahnya tidak terus bertambah, halilintar kini sudah setebal ibu jari seseorang. King Sui menyadari bahwa kesengsaraan guntur kali ini berbeda dari pengalamannya sebelumnya. Kali ini, dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa menerimanya dengan paksa. King Sui memiliki pil penghindaran kesengsaraan, tetapi dia tidak ingin menggunakannya. Setidaknya, tidak untuk saat ini. Petir kesengsaraan guntur adalah yang terbaik dalam membersihkan kotoran seseorang dan memperkuat otot dan tulang. Namun, pada level ini, hanya ada sedikit orang yang bisa melewati kesengsaraan guntur, kurang dari 1%. Setelah gagal, tubuh dan jiwa mereka akan benar-benar musnah. AST 2416 Kekuatan Alam Dewa Pemeliharaan King Sui, Kemampuan Gua. Petir menjadi semakin tebal, dan petir 7 warna tampak sangat luar biasa tetapi juga sangat menakutkan pada saat yang sama. Tubuh King Sui terus menyerap kekuatan dari mereka untuk meredam tubuhnya. Ledakan. Sebuah petir yang memiliki ketebalan lengan seseorang mendarat di tubuh King Sui, menyebabkan dia sedikit gemetar. King Sui membimbing petir untuk meredam otot dan tulangnya, serta organ internalnya. 2 baut, 3 baut. Perlahan-lahan, King Sui merasa agak sulit untuk menanggungnya. Saat ini, meskipun petir masih setebal lengan seseorang, ada 7 baut. Setiap kali mereka jatuh, dia akan merasa sangat mati rasa, seolah-olah dia telah ditabrak truk kecil. Ledakan. Setelah 7 petir, ada jeda singkat sebelum yang berikutnya. King Sui baru pulih setelah waktu yang sangat lama. Tapi untungnya, ada istirahat sejenak. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan. Dia mungkin benar-benar dalam masalah. Ledakan. Sebuah petir yang setebal paha bawah seseorang turun. King Sui mengarahkan petir ke tubuhnya dan tiba-tiba membuka gua ungu dantiannya,
Istana Niwan Dantian atas, dan kolam esensi darah Istana Pusat Dantian Tengah. Ledakan. Dia sekarang memiliki perasaan seolah-olah gelombang ledakan sedang terjadi dalam dirinya. Itu tidak terasa sangat nyaman, tetapi perasaan itu menggembirakan dan langsung. Seolah-olah dia telah melepaskan semua yang terpendam di dalamnya. King Sui melihat lapisan minyak abu-abu samar keluar dari pori-pori tubuhnya. Tidak banyak, tapi lapisan tipis dan samar menempel di permukaan kulitnya. Memikirkan bahwa dia masih bisa merasakan efek pembersihan kotoran. Ini harus menjadi tingkat pembersihan kotoran yang lebih dalam. Bom-bom. Petir mulai turun lebih cepat seolah menandakan datangnya badai petir. King Sui membuka 10 guanya. Saat ini, 10 gua emasnya terhubung ke tubuh King Sui dan bisa dikatakan sebagai bagian dari dirinya. Bum-bum. Petir 7 warna melewati tubuh King Sui dan memasuki 10 gua. Tiba-tiba, ke-10 gua itu berkilauan dalam warna pelangi. Bum-bum. Setelah sekitar 15 menit, sekeliling menjadi sunyi dan awan di langit berserakan. Ekspresi wajah King Sui berubah menjadi senyum bahagia. Alam dewa pemeliharaannya telah tenang. Kesengsaraan ini dimaksudkan untuk menstabilkan alam dewa pemeliharaan setelah terobosan. Alam dewa pemeliharaan meningkatkan ketangguhan tubuh serta kemampuan keberadaan di dalam gua. Alam dewa pemeliharaan bergantung pada jumlah gua yang dibuka. Jika hanya ada 4, maka itu akan menjadi alam gua tingkat 4. Jika ada 8 gua, maka itu akan menjadi alam gua tingkat 8. Jika ada 10 gua, maka itu akan menjadi alam gua tingkat 10. Setiap level tambahan meningkatkan jumlah relatif dari kemampuan yang diperoleh dari gua. Misalnya, alam gua tingkat 1 memberikan 1 peningkatan kemampuan, dan alam gua tingkat 2 memberikan 2 peningkatan kemampuan dan seterusnya. Alam gua level 10 memberikan 10 peningkatan kemampuan. Jumlah yang terlibat hanyalah koefisien dan tidak berarti lipatan atau kenaikan pecahan 1. Seseorang telah mencoba melakukan perhitungan sebelumnya. Itu lebih besar dari persentase tetapi lebih kecil dari lipatan. Dengan setiap level, kenaikannya mendekati 30%. Jumlah sebenarnya berbeda untuk setiap orang, tetapi perbedaannya tidak akan terlalu besar. Ini adalah pengecualian dari gua-gua khusus. Di masa lalu, ada gua kristal es di antara gua yang dibuka seseorang. Pada tingkat pertama, kekuatan orang itu berlipat ganda. Selain itu, kemampuan penyegelan es dari binatang iblis di dalam gua telah meningkat beberapa kali lipat. Saat ini, King Sui berada di tingkat pertama alam dewa pemeliharaan. Tingkat pertama alam dewa pemeliharaan berarti bahwa semua gua berada di tingkat pertama. Bukan hanya salah satu gua yang telah mencapai level tersebut. King Sui melihat guanya dengan penuh antisipasi, berharap untuk melihat seberapa kuat guanya. 50%, 50%, 2 kali lipat. Segala sesuatu yang lain juga meningkat 50%. Gua emas ke-10 sebenarnya telah menggandakan kemampuannya. Selain itu, ini hanya level pertama dari alam dewa pemeliharaan. King Sui sangat gelisah. Alam gua tingkat 1 orang lain hanya akan meningkatkan kemampuan mereka sekitar 30%. Mereka yang sedikit lebih berbakat bisa lolos dengan lebih banyak, tetapi mereka yang tidak berbakat bahkan tidak bisa mencapai 50%. Gua King Sui telah melewati 2 jalur dan menjadi gua emas. Setelah melalui penyempurnaan gua emas, kenaikan yang dia terima mencapai 50%. Ini tampaknya tidak banyak perbedaan. Tetapi ketika alam dewa pemeliharaan seseorang meningkat, misalnya, pada alam dewa pemeliharaan tingkat kelima, segalanya akan berbeda. Kesenjangannya akan sangat besar. Apa yang menurut King Sui paling sulit dipercaya sebenarnya adalah gua ke-10. Kemampuannya sebenarnya telah meningkat 2 kali lipat, dan ini hanya pada tingkat pertama alam dewa pemeliharaan. King Sui tidak bisa tidak memikirkan Tantai Lingyan. Dia memiliki gua-gua berwarna giok, dan dia bertanya-tanya berapa banyak kekuatan tambahan yang diberikan gua-guanya padanya dan di ranah apa dia sekarang. Di lain waktu mereka bertemu, yaitu setengah tahun yang lalu, King Sui merasa bahwa dia telah mencapai terobosan. Dia seharusnya mencapai alam dewa pemeliharaan dan setelah itu, meninggalkan tempat ini. Alam terkuat yang saat ini dikenal adalah alam dewa pemeliharaan, dan seseorang telah mencapai tingkat ke-10. Tampaknya orang itu juga telah membuka 10 gua dan mencapai alam dewa pemeliharaan puncak. Setelah alam dewa pemeliharaan, itu adalah alam regulasi. Regulasi Realm adalah ranah legendaris. Setelah mencapainya, seseorang dapat memutuskan peraturan tertentu. Namun, ini adalah dunia legendaris, dan ada orang yang tidak percaya bahwa itu ada. Oleh karena itu, alam terkuat yang dikenal orang adalah alam dewa pemeliharaan. Baru sekarang King Sui mencoba merasakan kekuatannya saat ini. Dia ingin melihat seberapa kuat dia setelah mencapai terobosan dan menstabilkan kekuatannya.
Setengah tahun yang lalu, koneksi dari 9 guanya telah meningkatkan kekuatannya cukup banyak, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Kali ini, dia telah menghubungkan gua ke-10 dan yang terpenting, mencapai terobosan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya menakutkan sekarang. Kekuatan King Sui saat ini adalah 200 miliar kekuatan Dao, dan pertahanannya berada pada 2 triliun kekuatan Dao. Pagoda pertahanan harta karun nasib surgawi meningkatkan pertahanannya sebesar 20%. Oleh karena itu, pertahanan King Sui mencapai 2,4 triliun kekuatan Dao. Pagoda harta karun nasib surgawi dari kekerasan dan pagoda harta karun nasib surgawi meningkatkan kemampuannya membelokkan dengan 200 miliar kekuatan Dao lainnya. King Sui sekarang memiliki pertahanan 2,6 triliun kekuatan Dao. Pedang terbang senjata surgawi King Sui dapat menangkis kekuatan tambahan 3,2 miliar Dao, dan meningkatkan pertahanannya sebesar 5,4 miliar kekuatan Dao. Pertahanan King Sui saat ini telah mencapai sedikit lebih dari 2,6 triliun kekuatan Dao. Selain Battle God Halo, formasi, dominasi area, teknik pertempuran, dan atribut lainnya, pertahanan King Sui telah mencapai terobosan hingga 5 triliun kekuatan Dao. Saat ini, bahkan King Sui merasa agak sulit dipercaya untuk berpikir bahwa dia telah menjadi begitu kuat. Ini adalah perbedaan antara alam Nurture God dan alam gua. Terlebih lagi, ini adalah saat dia baru saja menstabilkan alam Nurture God-nya. Dia masih bisa menjadi jauh lebih kuat di masa depan. Dia memiliki 10 gua dan pada prinsipnya bisa mencapai alam gua level 10. Orang yang hanya memiliki 7, 8, atau 9 gua hanya akan mampu berkultivasi untuk mencapai level 7, 8, atau 9. Oleh karena itu, ibu kota King Sui bisa dianggap yang terbesar. King Sui tersenyum senang. Saat ini, dia memiliki modal untuk menuju ke 3 wilayah atas juga. Sepertinya sudah waktunya dia pergi. Dengan ada 10 gua, King Sui menempatkan tubuh spiritual beruang primordial emas ke dalam gua ke-10. Saat ini, kekuatan beruang primordial emas bukan lagi keadaan ketika baru saja mencapai kesuksesan dalam budidayanya. Itu sekarang juga merupakan bagian dari kekuatan pertempuran King Sui yang menakutkan. Ada juga Divine Battle Puppet, Dragon Slaying Beast, Diamond White Tiger King, Primordial Dragon Elephant, Dark Phoenix, Longzuer, Thunderous Beast, Dragon Slaying Beast, dan satu Black Eyes Divine Worm. Semua 10 gua memiliki dewa di dalamnya. Alam dewa pemeliharaan sudah cukup jelas, pemikiran yang luar biasa untuk mampu memelihara makhluk-makhluk ini menjadi dewa. Selain gua ke-10 dengan beruang primordial emas, kekuatan 9 lainnya meningkat 50%, yang sudah setengah dari kecakapan pertempuran mereka sebelumnya. Pada tingkat ini, alam dewa pemelihara telah menunjukkan betapa mengerikan kekuatan pengasuhannya. Tidak akan lama sebelum salah satu binatang iblisnya atau wayang pertempuran surgawi akan dapat membunuh King Sui sebelumnya ketika dia berada di alam gua. Ini adalah perbedaan di alam, celah yang tidak bisa dilintasi. 1. Sehubungan dengan persentase, di mana satu bagian pecahan sama dengan 10%. AST 2417 bersiap untuk pergi, dominator wilayah surga yang ditinggalkan muncul. Terobosan ini merupakan lompatan kualitatif yang hebat bagi King Sui. Itu bisa dikatakan sebagai lompatan progresif mini. Ketika King Sui keluar keesokan harinya, dia mengalami perubahan pada kondisi mentalnya ketika dia melihat segala sesuatu di sekitarnya. Matahari yang dibawa menyinari bumi, mengirimkan segudang aliran cahaya keemasan yang berhamburan ke bawah. King Sui berdiri di halaman, bergerak perlahan di bawah cahaya keemasan. Setelah keluar dari alam Valet Jade Immortal, kekuatannya telah ditekan untuk berada di alam gua. Shen Huang berjalan keluar dan langsung tersenyum hangat ketika dia melihat King Sui. Dia masih mengenakan gaun Phoenix-nya dan memiliki aura ketenangan dan martabat yang tak terlukiskan. Dia memiliki sosok yang hebat, belum lagi kecantikan duniawinya, dan ketika dia berdiri di sana, dia seperti pemandangan terindah di dunia. King Sui naik di sebelahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk dan menciumnya dengan penuh gairah. Meskipun belum lama sejak terakhir kali mereka bercinta, dia masih merasa sangat tertarik dengan kecantikannya, menghasilkan dorongan keinginan yang tak pernah padam ke arahnya. Lidah King Sui melesat jauh ke dalam mulut Shen Huang dengan sikap, dengan rakus mengisap air liurnya. Tangannya yang melingkari pinggang rampingnya juga jatuh ke pantatnya yang bulat. Dia meraih pantatnya dengan salah satu tangannya, tidak mengendur dengan yang lain. Tangannya memancarkan pesona iblis, menyebabkan tubuh Shen Huang berputar saat dia membalas ciuman King Sui dengan semangat. Bei Huang Fan berjalan keluar dan melihat mereka berdua dari kejauhan. King Sui tahu bahwa Bei Huang Fan sedang menatapnya. Ekspresinya masih lembut dan tenang saat dia tersenyum tipis.
King Sui memimpin Shen Huang ke Bei Huang Fan, salah satu tangannya melingkari pinggang ramping Shen Huang. Shen Huang mendorong King Sui dengan malu-malu, dan bibir mereka terbuka, menyeret seutas benang keperakan yang tidak putus. Ini membuat wajah Shen Huang semakin memerah. King Sui mengikuti benang keperakan ini sampai ke bibirnya dan kemudian mengisapnya sebelum melepaskannya sambil tersenyum. Shen Huang mendorong King Sui menjauh. Aku akan pergi dan menyiapkan sarapan. Bei Huang Fan tersenyum dan menatap King Sui. Dia tidak merasa malu. Meskipun mereka bertiga tidak tidur di ranjang yang sama, itu bukan pertama kalinya mereka berciuman. King Sui memeluk Bei Huang Fan dan menciumnya dengan amas sebelum berkata, sudah lama sekali tetapi kalian berdua tidak. Tampaknya tidak akan mudah jika kita ingin memiliki anak di masa depan. Mendengar kata-kata King Sui, Bei Huang Fan tercengang. Dia kemudian tersenyum. Biarkan alam mengambil jalannya. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Apa kamu suka anak, anak? King Sui tersenyum dan bertanya. Kami belum menetap, dan saya tidak memiliki perasaan yang kuat terhadap ini. Mungkin saya ingin memilikinya di masa depan, Bei Huang Fan memikirkannya sebelum menjawab. Kita masih punya banyak waktu. Di masa depan, kita akan melakukannya setiap hari. Aku tidak percaya kamu tidak akan. King Sui memandang Bei Huang Fan dan tersenyum sugestif. Bei Huang Fan berbalik, tidak berani menghadapi King Sui secara langsung. Saya mendengar bahwa ada beberapa posisi yang membuatnya lebih mudah untuk, kata King Sui dengan suara lembut ke arah Bei Huang Fan. Posisi apa? Bei Huang Fan bertanya dengan malu-malu. King Sui mengangkat dagunya yang indah dan mengatakan sesuatu dengan nada yang sama. Wajah Bei Huang Fan semakin memerah, dan penampilannya yang menawan hampir membuat King Sui membawanya kembali untuk mempraktikkan kata-katanya. Hari ini, King Sui mengumumkan berita kepada semua orang, bersiaplah untuk pergi ke 3 wilayah atas dalam 3 hari. Tidak ada yang terkejut dengan berita ini. Faktanya, mereka semua berpikir bahwa mereka seharusnya pergi setengah tahun yang lalu. Orang-orang ini berkembang dengan pesat. Bagaimanapun, King Sui telah membantu mereka dengan pil obat, keterampilan medis, dan cara lainnya. Setiap orang pada dasarnya dapat menerima perawatan King Sui secara individual. Dia telah membantu mereka dengan pembersihan kotoran dan menggunakan kekuatan serangan perisai untuk membantu mereka menembus penghalang mereka. Di antara orang-orang ini, Dewa Pertempuran Pembantaian berkembang paling cepat. Selain itu, dia memiliki 9 gua, dan ini sudah dianggap sangat menakutkan. Seseorang akan membutuhkan pertemuan yang sangat beruntung untuk dapat mencapai 10 gua. Jenius biasa hanya akan memiliki 8 atau 9 gua. Bei Huang Fan juga memiliki 9 gua, tetapi sepertinya ada pemandangan gua ke-10. Namun, ini telah berlangsung selama setengah tahun. Oleh karena itu, King Sui tidak terburu-buru untuk menerobos ke alam dewa pemeliharaan. Dia menyuruhnya untuk mencoba membuka gua ke-10 terlebih dahulu. Jika tidak ada pemandangan gua ke-10, maka kemungkinannya tidak akan tinggi. Namun, jika ada petunjuk dari gua ke-10 yang terlihat, itu mungkin untuk membuka gua ke-10 pada prinsipnya. Namun, ada orang yang dapat melihat bayangan gua ke-10 mereka tetapi tidak dapat membuka gua ke-10 meskipun telah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Ini menunjukkan betapa sulitnya kondisi untuk mencapai gua ke-10. 3 hari kemudian, King Sui dan yang lainnya pergi, meninggalkan manor kepada wanita tua dan bocah lelaki itu. Anak kecil itu sangat pekerja keras. King Sui telah membantunya mendirikan yayasannya. Saat itu, dia berpikir bahwa dia hanya bisa mengajarinya selama 3 bulan. Dia tidak menyangka akan tinggal di sini selama hampir 2 tahun. Selama waktu ini, King Sui telah mengambil anak itu sebagai muridnya. Itu bukan untuk alasan lain tetapi untuk keselamatannya. Ketika dia menerima anak laki-laki itu sebagai muridnya, cukup banyak kekuatan besar di kota surga yang ditinggalkan datang. King Sui bahkan menghadiahkan Black Ice Divine Womb kepada bocah lelaki itu dan membuatnya menjalani proses pengenalan pemilik. Saat ini, King Sui memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Di masa lalu, jika perbedaan kekuatan terlalu lebar, kemungkinan kegagalan proses akan tinggi. Tuan kota-kota surga yang ditinggalkan tidak muncul. King Sui juga tidak berpikir untuk mengenalnya. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi tuan kota-kota surga yang ditinggalkan menjadi karakter yang sederhana? Orang itu harus menyadari semua yang telah dia lakukan di sini. Namun, tepat ketika King Sui dan yang lainnya hendak pergi, sesuatu terjadi yang menyebabkan King Sui mengerutkan kening tak terkendali. Jangan terburu-buru untuk pergi. Apakah kamu melupakanku begitu cepat? Sekelompok orang tiba. Orang yang memimpin adalah seorang pria muda yang tampan. Meskipun King Sui tidak mengenal orang ini, dia melihat sedikit keakraban darinya.
Pria ini memiliki kemiripan dengan seseorang. Tuan Kota Peach Blossom City. Dia memiliki kemiripan dengan Tuan Kota-Kota Peach Blossom yang telah dibunuh King Sui. King Sui ingat dengan sangat jelas bahwa kota bunga persik termasuk di antara 10 kota teratas di wilayah surga yang ditinggalkan. Yang paling penting, Tuan Kota-Kota Bunga Persik telah mengatakan bahwa ayahnya adalah penguasa wilayah surga yang ditinggalkan. Dominator. Itu adalah orang yang kekuatannya jauh melampaui kekuatan biasa di wilayah ini. Ini juga merupakan kemampuan unik yang dimiliki sang dominator. King Sui sekarang mengerti mengapa orang-orang Tuan Kota tidak muncul selama ini. Jika tidak ada kesalahpahaman, City Lord Manor seharusnya berada di tempat dominator wilayah surga yang ditinggalkan berada. King Sui tertegun sejenak oleh pikiran yang muncul di kepalanya. Dia tidak terlalu khawatir tentang dominator wilayah surga yang ditinggalkan sekarang. Bahkan jika orang itu adalah dominator, dia memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Apakah kita saling mengenal? King Sui tersenyum dan bertanya. Apakah kamu tahu Tuan Kota Peach Blossom City? Pria itu tersenyum dengan rasa geli yang lebih besar. Penampilan pria itu menyebabkan banyak orang dari pasukan besar memanggil dengan hormat. Tuan Muda. Pemuda itu bahkan tidak melirik mereka. Aku pernah mendengar tentang Tuan Kota-Kota Peach Blossom sebelumnya. Orang bodoh itu bahkan ingin melancarkan serangan diam-diam kepadaku dan merampokku. Aku tidak begitu ingat apakah aku memukulinya atau membunuhnya, pikir King Sui serius sebelumnya, pepatah. Kata-kata King Sui menyebabkan banyak orang yang hadir terkesiap. Orang itu adalah anak dari penguasa wilayah surga yang ditinggalkan. Untuk membunuhnya, apakah dia mencari kematian? Wajah pemuda itu sangat muram. Lagi pula, kakak laki-lakinya dimarahi, dan ini tidak berbeda dengan dimarahi sendiri. Dia tidak sedih atas kematian saudaranya, karena ini bermanfaat baginya. Namun, dia masih harus memasang muka untuk beberapa hal. Kakakku sudah mati. Dikatakan bahwa ada tanda yang menunjukkan kamu sebagai pembunuhnya. Kamu telah menjalani kehidupan tanpa beban begitu lama sehingga sudah waktunya bagimu untuk membayar dengan nyawamu. Pemuda itu memberinya tatapan dingin. Dengan orang sepertimu, aku benar-benar bisa membunuhmu secara instan. Apakah kamu percaya padaku? King Sui terus membalas dengan senyumnya. Anak muda, kamu berbicara dengan sangat berani. Memang benar bahwa kamu dapat langsung membunuh putraku ini, tetapi kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Suara anggun dan mengesankan terdengar dari kejauhan. Kedengarannya seolah-olah datang dari jauh, tetapi setelah mengatakan ini, dia sudah tidak jauh dari King Sui. AST 2418 bertarung melawan dominator 3 wilayah tengah. Karena King Sui berani membunuh Tuan Kota-Kota Peach Blossom saat itu, dia secara alami tidak takut dengan apa yang akan tersedia untuknya sekarang. Saat itu, dia telah membunuh orang itu setelah dia mengatakan bahwa ayahnya adalah penguasa wilayah surga yang ditinggalkan. Tampaknya itu benar-benar terjadi. Bahkan jika ayahnya bukan dominator wilayah surga yang ditinggalkan, dia tidak akan jauh dari itu. Sekte Hujan Surgawi adalah dominator 3 wilayah bawah, sebuah keberadaan tersembunyi di sana. Kekuatan tersembunyi cenderung tidak menunjukkan wajah mereka di depan umum. Namun, dominasi atas 3 wilayah tengah tampak sedikit berbeda. Tentu saja, itu hanya terjadi jika penguasa kota ini adalah penguasa 3 wilayah tengah. King Sui menatap pria yang tidak jauh darinya. Pria itu tampaknya memiliki penampilan setengah baya, tampak tenang dan penuh pesona. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Terlepas dari pria atau wanita, kepercayaan diri adalah jenis kecantikan dan pesona. King Sui tidak tahu seberapa kuat orang ini. Ini adalah wilayah surga yang ditinggalkan, dengan demikian, dia hanya bisa merasakan bahwa pihak lain berada di alam gua dengan kekuatan 10 triliun Dao Force. Meskipun berada di alam gua, ada beberapa orang di level ini yang mampu melakukan pembunuhan instan ke keberadaan lain di level yang sama. Sebagai eksistensi yang mendominasi, dia harus memiliki dukungan yang kuat. King Sui tidak tahu apa yang mendukungnya, tapi dia tidak terlalu khawatir. Dia telah mencapai terobosan. Meskipun terobosan itu tidak banyak berguna untuk pertempuran di sini, kesadaran pertempuran dan kondisi mentalnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kami masih tidak akan tahu kecuali kami menemukan kesempatan untuk mengujinya, tetapi bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah di sini hari ini? King Sui memandang pria itu, tersenyum. Kamu telah membunuh anakku. Perseteruan karena ayah seseorang terbunuh sama dengan membunuh putranya. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Kata pria itu terus terang. Kamu hanya mengizinkan putramu membunuh orang lain dan tidak membiarkan orang lain membunuh putramu. Alasan macam apa itu? Tanya King Sui. Sepertinya ini bukan alasan, tapi memang begitulah seharusnya, kemanapun kamu pergi.
Bagaimana menurutmu? King Sui secara alami tahu ini. Dimanapun seseorang berada, orang-orang berbicara dengan kekuatan kepalan tangan mereka. Dominator tiga wilayah tengah, bahkan jika putranya membunuh seorang anggota kekuatan besar di kota surga yang ditinggalkan, segalanya akan hancur. Yang terakhir bahkan mungkin harus menawarkan permintaan maaf mereka kepada City Lord Manor. Demikian pula, jika orang-orang dari kekuatan besar itu membunuh orang lain dari kekuatan yang lebih lemah, yang terakhir juga harus menawarkan permintaan maaf mereka meskipun orang-orang merekalah yang terbunuh. Semua orang tahu bahwa beginilah cara kerjanya, dan itu bukan hanya di 9 benua. Itu juga akan mirip dengan bagaimana kehidupan King Sui sebelumnya, jika anak gubernur provinsi memukuli anak kepala kabupaten harus meminta maaf kepada gubernur provinsi dalam ketakutan. Itu benar. Sepertinya kita harus melihat kepalan tangan siapa yang lebih besar. King Sui hanya tersenyum seperti biasa, tenang dan tidak terkekang. Anak muda, kamu sangat menarik dan sangat berani. Sudah bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu nyaman di hadapanku. Mari kita mulai. Tidak perlu bagimu untuk memamerkan usia dan senioritasmu di sini. Sejujurnya, aku tidak benar-benar berpikir bahwa kamu jauh lebih bijaksana. Jika kamu terlalu menonjol sekarang, kamu akan jatuh lebih keras nanti. King Sui mulai melayang ke langit, bersiap untuk pertarungan. Pria itu tidak mengatakan apa-apa dan naik juga. King Sui memaksimalkan statusnya. Terlepas dari apakah dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya, dia memutuskan untuk memaksimalkan kondisinya terlebih dahulu. Dia kemudian tersenyum dan memukulkan tangan penangkap naga ke arah pria itu. Mengaum. Setelah gambar mengalir bayangan, siluet pria itu terbelah menjadi 3 yang sama persis, dan semuanya menyerbu ke arah King Sui dengan kecepatan tinggi. Ini adalah perasaan King Sui. Cepat? Itu terlalu cepat. Tangan penangkap naga King Sui hanya berhasil meraih salah satu siluet dan menghancurkannya. 2 siluet lainnya dengan cepat mendekatinya, muncul dengan cepat. Tinju angin surgawi. Tinju pria itu sangat cepat, seperti aliran cahaya yang menghasilkan bayangan-bayangan yang luas. Seolah-olah ada siluet yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. King Sui terkena satu pukulan dan dikirim terbang keluar. Setetes darah mengalir di sudut bibirnya. Memikirkan bahwa pria ini memiliki kecepatan dan kekuatan tinju yang mengerikan. King Sui sudah menduga bahwa sebagai dominator wilayah surga yang ditinggalkan, dia pasti memiliki cara yang luar biasa. Namun, King Sui tidak menyangka pria ini sekuat ini. Untuk berpikir bahwa meskipun King Sui berada di pertahanan penuh, memiliki ketangguhan tubuh yang kuat, dan efek pengurangan dari pedang terbang senjata surgawi, pria ini masih bisa membuatnya muntah darah. Namun, cedera ini masih dianggap ringan dan tidak mempengaruhi kekuatan pertempuran King Sui. Kecepatan dan kekuatan, ini adalah 2 kemampuan khusus yang dimiliki pria itu yang diketahui King Sui. Meskipun dia sebelumnya telah menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk memeriksa siluet mana yang sebenarnya, kecepatan pria itu terlalu cepat dan King Sui tidak dapat mengelak. King Sui menyeka darah dari sudut bibirnya, tetapi keributan pecah di tanah. Satu gerakan, memikirkan bahwa dia memuntahkan darah hanya dengan 1 pukulan oleh Tuan Kota. Orang yang menghela nafas dan mengatakan ini adalah Wutianya dari Asosiasi Bela Diri 9 Benua. Itu benar. Perbedaan ini adalah celah yang tidak bisa dilewati. Seseorang menghela nafas. Itu sudah tidak buruk. Dianggap cukup bagus bahwa dia tidak langsung terbunuh. Sayang sekali untuk bakat ini. Untuk apa merasa kasihan? Sebelumnya, kami ditempatkan di tempat yang buruk dan dipermalukan. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Bei Huang Fan mengerutkan kening dan berkata kepada Shen Huang. Shen Huang juga sangat khawatir. Dia bukan satu-satunya yang khawatir, orang lain dari Istana Surgawi juga khawatir. Jika King Sui mati, itu akan berakhir untuk mereka semua. Mereka tidak takut mati, tetapi tidak ada yang mau mati. Dia tidak akan kalah dengan mudah. Tunggu, jika itu benar-benar tidak berhasil, maka kita akan pergi dan bertarung dengannya, kata Shen Huang. King Sui terkejut, tetapi dia menjadi tenang dengan sangat cepat. Pria itu juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa King Sui akan mampu menahan serangan ini darinya. Dia berpikir bahwa dia akan dapat melayani King Sui dengan pembunuhan instan, atau setidaknya, melumpuhkannya. Itu pasti akan menjadi cedera yang sangat serius. Mata King Sui bersinar dengan sinar dingin. Pihak lain jelas berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Tidak ada yang salah tentang ini. Dalam pertempuran, seseorang tidak boleh menahan diri. Menjadi baik hati kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Senyum tipis muncul di wajah King Sui dan kemudian dia dengan lemah menyerang pria itu.
Seni mengejar. Ki Kaisar. Pria itu tertegun untuk sesaat tetapi dia menyerang ke arah King Sui sekali lagi. Namun, kali ini, King Sui melakukan Windwise Willow dan menggunakan 9 hukum istana untuk mengelilingi tempat itu. Dia menghindarinya. Segel kebijaksanaan Buddha. King Sui menyerang sosok Buddha emas. Ini adalah serangan biasa yang memiliki efek utama mengurangi kerusakan yang diterima dari serangan target. Kekuatan menyerang target tidak akan berubah, tapi tubuh King Sui bisa mengabaikan sejumlah kerusakan yang diberikan. Tinju naga berserk. Perbedaan antara kedua belah pihak menjadi seimbang. Kecepatan pria itu sepertinya tidak lagi secepat sebelumnya, serangannya juga tidak sekuat sebelumnya. Kerusakan pihak lain sangat kuat. Meskipun sampai tingkat tertentu, kekuatan serangannya mencapai 10 triliun kekuatan Dao. Dengan kecepatan dan kekuatan tinjunya, kerusakan yang sebenarnya ditangani jauh melampaui 10 triliun kekuatan Dao. Ledakan. Serangan kedua belah pihak terus bertabrakan dan distorsi yang seperti riak air tercipta di langit. Distorsi ini memiliki kekuatan sobek yang menakutkan dan orang-orang yang tidak cukup kuat akan tercabik-cabik. Orang tua itu tercengang, dan keheranannya bertambah saat pertempuran berlanjut. Memikirkan bahwa dia tidak dapat mengalahkan pemuda ini dengan Divine Wind Fist dan kecepatan absolutnya. Siapa dia? Dia adalah dominator 3 wilayah tengah, keberadaan yang benar-benar tak terkalahkan di 3 wilayah tengah. Bahkan jika itu di 3 wilayah atas, masih banyak orang yang bukan lawannya. Selain itu, dia telah memahami beberapa peraturan dan dapat membuka beberapa batasan yang ditempatkan oleh peraturan di sini. Inilah mengapa serangannya begitu kuat. Meskipun begitu, untuk berpikir bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada King Sui. Ini membuatnya sangat heran. King Sui juga tidak mengharapkan ini. Dia tahu bahwa dominator 3 wilayah tengah akan sangat kuat, tetapi tidak menyangka bahwa mereka hanya bisa bermain imbang bahkan setelah dia menggunakan semua kemampuannya. Sepertinya dia masih harus melakukan jurus pembunuhan pamungkasnya.